Kembali di The Prime Show, pemirsa. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, bisa memberikan sanksi usai tragedi di Stadion Kanjuruhan. Sanksi tersebut berupa pembekuan pertandingan Liga hingga larangan timnas bertanding di Piala Asia. Baik, itulah tadi pengajuan jam kick-off dari atau sanksi begitu ya. Saya kembali ke Mas Akmal. Mas Akmal tadi diinformasikan bahwa sudah ada keterangan dari pihak penyelenggara. Ya. Oh, ini apa saja? Keterangan dari pihak penyelenggara yang kita tahu bahwa ya semua di luar kontrol pada akhirnya kan. Keluar kontrol itu terjadi kenapa? Kan ada sebabnya. Sebabnya adalah miskomunikasi semuanya. Yang kedua adalah penyebab utamanya adalah menyepelekan masalah. Gitu kan. Ini sudah miskomunikasi tentang apa, Mas Akmal? Banyak sekali. Makanya ini kemudian menjadi kesalahan kolektif, dosa berjamaah. Gitu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harusnya dipahami oleh masa PT Liga Indonesia tidak bisa memahami bahwa ini adalah high risk match, pertandingan beresiko tinggi. Harusnya ini sudah dipahami gitu. Justru yang sebenarnya memahami ini polisi gitu. Polisi memahami bahwa ini adalah pertandingan high risk match. Karena itu diminta jangan ditayangkan di pertandingan pada jam 20.00. Diminta dimundurkan ke 15.30 dengan alasan bahwa kalau saat terjadi sesuatu dimainkan sore masih ada waktu yang spare waktu yang cukup baik untuk melakukan tindakan-tindakan preventif gitu kan. Mas Akmal tadi Anda mengatakan harusnya yang memahami ini polisi begitu ya. Berarti ini Anda menyebutkan kalau polisi tidak paham tentang justru ini polisi memahami pertandingan ini adalah high risk match. Yang enggak memahami justru PT LIB gitu kan. PSSI demi rating kemudian mengorbankan keamanan, menapikan keamanan dan keselamatan orang, ini kan bahaya. Sama halnya misalnya dengan hanya demi pendapatan tiket, kemudian larangan dari polisi untuk mencetak tiket tidak lebih dari 75% dari jumlah kapasitas stadion, tapi dicetak 45. Ini kan sebuah ingin mendapatkan keuntungan dari big match, tapi melupakan dan menapikan keamanan dan keselamatan orang. Artinya pemikiran soal uang ini menjadikan semuanya gelap mata sehingga melupakan bahwa ada nyawa-nyawa yang harus dijaga. Kita udah punya payung hukum soal penonton gitu kan. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang di sana disebut langsung penonton bola. Bahwa penonton bola di pasal 54 ayat 5 punya hak. Hak pertama adalah mendapatkan kesempatan mendukung timnya. Hak yang kedua adalah mendapatkan fasilitas dari tiket yang dibelinya, harga. Kemudian yang terakhir ini yang penting, mendapatkan hak untuk jaminan keselamatan dan keamanan. Nah, yang nomor 3 ini semua diabaikan dan akhirnya banyak korban. Artinya harus ada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam bidang apa? Ada dua hal. Ada football family, kita jalankan football family-nya. Ada juga hukum pidananya, pasal 359 misalkan mengatakan bahwa KUHP mengatakan bahwa apabila ada kelalaian yang membuat hilang nyawa seseorang, maka hukuman pidananya 5 tahun. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pasal 103 itu dikatakan bahwa penyelenggara event olahraga yang mengabaikan hak-hak penonton dan mengakibatkan korban jiwa, maka dihukum 2 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Sudah jelas undang-undangnya. Sudah jelas undang-undangnya, tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, inilah sebelum kasus Kanjuruhan ada 86 korban nyawa akibat sepak bola, tidak pernah satupun diusut dalam hukum pidana. Ini sayangnya ya, kenapa tidak diusut? Betul, artinya kemarin dianggap bahwa matinya orang di sepak bola itu hal yang biasa. Baik. Yang paling bahaya kalau kemudian rivalitas yang memunculkan korban jiwa dijadikan aset bisnis. Baik, inilah dianggap biasa saja angka meninggal. Bang Effendi, apakah Anda sepaham dengan tim TGIF? Saya sepakat karena begini loh. Tahun 2022 aja ada 2 kejadian. Yang kejadian Piala Presiden aja orang lupa gitu loh. Dan memang dilupakan gitu. Tadi disebutkan ada jam tayang dan juga SOP pengamanan. Ya, jam tayang tentu SOP pengamanan. Saya melihat memang 2 unsur itu yang menyebabkan kerusuhan ini. Satu, SOP penanganan yang salah. Kedua adalah jam tayang. Jelas ya, maksudnya gini loh. Tidak ada memang koordinasi atau pembinaan sosialisasi antar pengamanan dengan PSSI selaku federasi maupun operator. Nggak ada itu. Jadi kita nggak tahu sistem standar pengamanan yang gimana yang seharusnya itu kan berulang-ulang dilakukan. Harus ada fasilitator untuk diupdate terus. Pertanyaan kedua berikutnya adalah
siapa sih di PSSI, federasi atau di operator yang menangani atau menghandle standar keamanan ini, yang mentranslate lah istilahnya aturan FIFA ini kepada petugas keamanan dalam hal ini polisi. Siapa? Berlisensi FIFA kah dia? Apakah dia menerjemahkan semua aturan regulasi? Kan aturan regulasi FIFA ini harus dijelaskan kepada pengamanan. Mungkin dia cuma jelaskan kepada Panpel Persija di Jakarta. Pemahaman polisi di Jakarta sama polisi di Malang kan beda untuk menangkap soal regulasi. Jadi ternyata PR tentang komunikasi ini menjadi PR lama sebenarnya ya? PR lama, dan pengamanan stadion ini selalu berulang-ulang. Kalau ingat pertandingan Piala Presiden Persib lawan Persebaya, nggak salah ya, yang di Piala Presiden, meninggal juga bukan karena kerusuhan penonton, tapi kesalahan prosedur penanganan keamanan di dalam stadion. Nah, ini berulang lagi. Kejadian yang berulang begitu. Dan apakah dengan kejadian berulang dengan tragedi sebesar ini, terus para pejabat PSSI hanya bisa nanti kita ini nggak ada solusi, nggak gentle? Ini sebenarnya tugas dari tim-tim teman-teman di DPR ya, untuk bisa menanyakan ini kepada PSSI, LIB, kenapa ada PR yang tidak bisa berubah begitu atau bebenah. Silakan Pak Saiful. Ya karena federasinya nggak ada perubahan apapun. Sudah ditegur Pak Saiful? Menangani sudah berkali-kali peristiwa tadi disampaikan oleh teman kita yang terakhir, peristiwa itu terjadi 3 Persib di teman-teman Boboto di Persib meninggal 2 orang. Itu saya sampaikan di Bandung. Tegakkan. Ya Pak Saiful, bisa mendengar suara saya? Kan sudah. Halo Mbak. Ya boleh, silakan dilanjutkan Pak. Halo. Ya, peristiwa di Bandung waktu itu kita sudah tegas. Tolong teman-teman PSSI bikin perubahan secara mendasar. Tegakkan undang-undang olahragaan 11. Satu-satunya undang-undang yang baru kita bikin khusus melindungi dan memproteksi supporter. Nggak direspon. Hanya dikenai jatuhan sanksi 50 juta. Nggak bisa model begitu. Sudah nggak zamannya lagi. Tindak lanjut dari DPR. Karena itu waktu itu ya kita akan panggil ini. Kita panggil secepatnya dan minta jangan sekali lagi sia-siakan nyawa 132 teman kita dari Arema Malang. Dipanggil saja cukup Bang Effendi menurut Anda? Harus ada perubahan. Ya harus ada tindakan lah ya. Ini tragedi besar, harus jadi momentum semuanya. Itu yang kejadian di Bandung itu terjadi di Piala Presiden loh. Sakral Piala Presiden, ada yang terbunuh 2 orang, sampai sekarang nggak jelas. Penanganan pidananya nggak ada, seakan-akan dilupakan begitu aja, seakan-akan orang Indonesia kalau nonton bola meninggal biasa. Nah, itu resiko nonton bola gitu. Ini bahaya kalau pemikiran ini terus. Dan saya pengen ini momentum meninggalnya 130-an Aremania ini jadi momentum awal, harus ada siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Hal kecil aja Mbak, kalau lihat surat terakhir dari LIB kepada Arema, rujukannya jelas. Rujukannya A, permintaan Polres untuk mengganti waktu ke sore. B, permintaan Panpel Arema untuk mengganti waktu ke sore. 3, hasil koordinasi PSSI, LIB, dan broadcaster menyatakan pertandingan tetap main jam 8 malam. Bayangkan, ini kan satu delik, udah temuan ini, satu bukti bahwa terjadi tindak pidana kelalaian mengakibatkan nyawa orang hilang. Nah, sekarang tinggal ada 3 hal ini, Mas Akmal, yang menjadi momok begitu. Apakah sudah terjabarkan? Ya kalau kisi-kisinya siapa yang salah sebenarnya sudah. Tinggal kan didalami sejauh mana kesalahannya atau sejauh mana kelalaian yang dilakukan. Tinggal itu saja. Kalau yang bertanggung jawab sudah jelas. Ada 5 pihak yang harus bertanggung jawab dari kasus ini semua gitu kan. Yang pertama ada supporter yang kemudian lalai, yang masuk ke dalam lapangan. Ini secara hukum Football Family, SOP dalam sebuah pertandingan Football Safety and Security Stadium itu tidak boleh penonton turun ke lapangan. Ya kan, ini kan satu tindakan, tapi tindakan ini adalah sebenarnya tindakan Football Family. Dihukum misalnya tidak boleh masuk stadion lagi. Ini ringan sebenarnya.
Ini untuk penonton. Kemudian ada lagi terkait dengan LIB, ya kan, yang memaksakan tetap 20.00. Ini juga ada hukumannya gitu. Yang kemudian PSSI yang tidak melakukan langkah-langkah sosialisasi soal aturan-aturan SOP bahwa SOP pertandingan sepak bola beda dengan SOP pertandingan penanganan demonstrasi. Kesalahan PSSI, kesalahan Panpel mencetak tiket tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh polisi. Artinya ini semua 4 sudah bersalah gitu kan secara umum, tapi tinggal didalami sejauh mana kesalahannya, sebesar apa kesalahannya, dan hukumnya seperti apa. Nah, tim pencari fakta ini memfasilitasi ini semua. Jadi nantinya kita bukan kemudian menjadi eksekutor, tapi kita rekomendasikan ini loh, tolong penegak hukum dijalankan rekomendasi kita bahwa ini ada pihak-pihak yang bersalah. Ada hukum perdatanya gitu kan. Kalau misalnya PSSI kan hukum perdata, kemudian LIB hukum perdata. Tapi kalau kemudian mau dikenakan hukum pidana berarti kan pimpinan-pimpinannya, direktur utama, ketua umumnya gitu kan, Panpel, kemudian direkturnya. Nah, itu kan semua ada dalam kaitan atau delik aduan yang disampaikan misalnya ke depan, dan juga ada di ranah peradilan. Nah, ini kita dorong di peradilan. Diskusi kita sebenarnya kurang lengkap kalau tidak menghadirkan PSSI atau juga LIB. Namun sampai detik ini tim kami sudah mencoba terus-menerus untuk menghubungi LIB dan juga PSSI, namun tidak ada respon ya pemirsa. Baik, kita rehat terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di The Prime Show.